Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Alfi Mubarokah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan portofolio pengenalan lapangan perkuliahan atau PLP yang telah saya laksanakan di SMP Fathul Ma'arif Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Presentasi ini berisi hasil observasi, perencanaan pembelajaran, praktik mengajar, evaluasi pembelajaran, serta refleksi yang saya peroleh selama kegiatan PLP berlangsung. Pengenalan lapangan perkuliahan atau PLP merupakan sarana bagi mahasiswa calon guru untuk memperoleh pengalaman nyata di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan observasi, penyusunan perangkat pembelajaran, dan praktek mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai bekal menjadi pendidik yang profesional. Melalui PLP, mahasiswa dapat mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek pembelajaran yang terjadi di sekolah. PLP dilaksanakan di SMP Fathul Ma'arif Suru yang beralamat di Jalan Tikungan Banyurip, RT 5 RW 4, Desa Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 2003 dan telah terakreditasi B. Kepala sekolah saat ini adalah Bapak Marji SPD. Berdasarkan hasil pengamatan, sekolah memiliki lingkungan yang kondusif serta menerapkan budaya religius dan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, lingkungan sekolah terlihat bersih, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Hubungan antara guru dan peserta didik juga terjalin dengan baik sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis dan kondusif. Selain itu, sekolah memiliki berbagai kegiatan pembiasaan religius seperti doa bersama, pembacaan Asmaul Husna, serta pembiasaan salam dan sopan santun yang dilakukan setiap hari. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang religius dan berakhlak baik. Sebelum melaksanakan praktek mengajar, saya menyusun berbagai perangkat pembelajaran yang diperlukan. Perangkat yang disusun modul ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen asesmen, dan rubrik penilaian. Seluruh perangkat tersebut disusun berdasarkan kurikulum merdeka dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perencanaan yang matang menjadi langkah awal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Praktik mengajar pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2026 dengan materi puasa Ramadan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu memahami konsep puasa, menjelaskan syarat dan ketentuan puasa, menghubungkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan LKPD untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, pembelajaran pertama berjalan dengan sangat baik.
peserta didik terlihat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, mampu menjawab pertanyaan, serta menunjukkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Secara keseluruhan, hasil pembelajaran telah mencapai bahkan melampaui standar ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Praktik mengajar kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026 dengan materi puasa sunnah dan sunnah dalam berpuasa. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan tanya jawab. Melalui model ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam kelompok, dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pembelajaran kedua, juga berjalan dengan baik. Peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif dan menunjukkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Secara umum, tujuan pembelajaran berhasil dicapai dan pembelajaran telah memenuhi standar ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Dari kegiatan praktek mengajar yang telah saya laksanakan, terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh. Peserta didik terlihat aktif berdiskusi, pembelajaran menjadi lebih interaktif, penggunaan LKPD membantu pemahaman materi, serta media pembelajaran mampu meningkatkan perhatian peserta didik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan peserta didik, dan masih adanya peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan pendampingan dan latihan tambahan melalui program remedial. Sedangkan peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan program pengayaan berupa tugas pendalaman materi, diskusi lanjutan, dan penguatan konsep. Selain itu, saya juga berupaya meningkatkan kompetensi pedagogik dan mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Berdasarkan kegiatan PLP yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan. Melalui observasi, penyusunan perangkat pembelajaran, dan praktik mengajar, saya memperoleh banyak pengalaman yang membantu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional sebagai calon guru. Selain itu, sebagian besar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga proses pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan baik. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan PLP di SMP Fathul Ma'arif Suruh yang meliputi kegiatan observasi sekolah, penyusunan perangkat pembelajaran, praktik mengajar, dan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi ini menjadi bukti pelaksanaan kegiatan PLP sekaligus menggambarkan pengalaman yang telah saya peroleh selama berada di sekolah. Demikian presentasi portofolio pengenalan lapangan perkuliahan yang dapat saya sampaikan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepala sekolah, guru pamong, seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta didik SMP Fathul Ma'arif Suruh, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan PLP ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.